Halo pemirsa Sinpo TV, kembali lagi dalam program Bincang Spesial dengan kita sudah bersama Wakil Menteri Pertanian, yakni Bapak Harfiq Hasnul Kolbi. Selamat siang Pak. Selamat siang semua. Terima kasih. Kawan-kawan. Iya, terima kasih Pak Harfiq telah melakukan media visit ke kantor Sinpo Pak. Ya. Dengan kehadiran Bapak ini bentuk Amin. dukungan kepada kita Pak untuk industri media berlaku kreativitas seperti itu Pak. Mungkin untuk pembukanya Pak bisa menyampaikan hal yang ingin disampaikan terkait dengan industri media saat ini Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pemirsa, baik yang di studio maupun yang di melalui melalui media sosial tentunya. Pertama sekali kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian sangat berharap sekali agar berita ini selain berimbang, selain juga sesuai fakta dan kenyataan yang ada, tentu juga kami berharap adanya informasi-informasi yang mengedukasi masyarakat yang positif mengenai apa kerja pemerintah, sudah sejauh mana targetan-targetan ini ke depan, manfaat apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat ini agar bisa sampai ke masyarakat, ke rakyat kita dengan cara yang baik dan positif. Itu pertama. Terus kedua juga memang harus ada husnuzon antara pemerintah dengan masyarakat, juga masyarakat dengan pemerintah. Kurang lebih begitu. Ya, jadi kita memang membiasakan untuk memberitakan apa yang benar-benar transparan Pak. Jadi ya seperti itulah untuk media. Alhamdulillah ya, itu mudah-mudahan saya berharap sekali ya Sinpo ke depan ini memang bisa lebih memberikan berita yang berimbang, tentunya transparan, tentu dengan etika-etika dan khazanah yang ada ya. Oke, siap. Baik, Pak Harfiq, terima kasih Pak. Sebelumnya kita juga minta kesempatan Bapak untuk memberikan kisah singkat ataupun cerita singkat dari pengalaman Bapak, karena tidak semua banyak orang tahu ketika Bapak menduduki sebagai wakil menteri. Jadi apakah ada sebuah perjuangan yang Bapak lakukan ketika masa perjalanan dari Bapak selama berkiprah? Jadi begini, kalau ini tentunya sedikit pribadi ya. Saya dengan Pak Presiden ini sudah lama sekali kenal ya. Terus juga tentu Pak Presiden juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan pastinya. Dan kebetulan saya juga lebih mengutamakan, walaupun sekarang ini juga setiap kami ke daerah atau kunker, saya selalu dipertanyakan pertanyaan serupa. Saya selalu menyampaikan bahwa tempat itu, kursi itu, jabatan itu hanya bagaimana bisa membuat kita bisa lebih banyak berbuat baik untuk orang lain. Ya, jadi kalau dikatakan saya berjuang untuk menduduki posisi member of cabinet seperti sekarang, itu rasanya sih kalau perjuangan jabatannya sih mungkin enggak ya, Mas ya. Cuma kalau saya berupaya mengaktualisasi diri, memberikan apa yang saya bisa lakukan, baik saya dulu sebagai entrepreneur, terus saya pengurus di organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama, saya bendahara dulu terakhir, itu saya pikir sih kalau itu masuk kategori perjuangan ya, itu mungkin sebuah perjuangan ya. Tapi lebih bagaimana bisa membuat diri saya ini lebih positif dan banyak manfaatnya untuk orang lain, begitu. Siap. Suatu mandat yang harus benar dijalankan Ya, dengan betul, insya Allah ya. Insya Allah, Pak. Baik. Kemudian terkait dengan Bapak ini dikabarkan sudah lama hidup di Jakarta ya, dari zaman kecil. Lahir di Jakarta saya. Lahir di Jakarta ya. Nah, ini ada berita yang menyerempet bahwa Bapak sempat melakukan pemilihan ketua umum Persija begitu Pak. Apakah iya. memang ada jiwa Persija, Pak? Bukan jiwa Persijanya, artinya memang sepak bola saya senang. Sepak bola senang. Jadi kebetulan aja waktu itu saya di ITSMI, Ikatan Cendekiawan Muslim, ITSMI Muda itu saya ketua presidium. Jadi salah satu pengurus juga aktif di Persija. Nah mungkin ketika itu dicalonkanlah saya. Cuma setelah saya pikir dalam hal membagi waktu juga agak sulit, ya akhirnya saya tidak teruskan, gitu. Jadi hobi main bola atau? Dua-duanya, nonton hobi, main hobi. Cuma kalau sekarang main udah nggak pernah. Waktunya udah berkurang sekarang soalnya. Siap. Nah, kalau boleh ceritakan Pak terkait dengan aktivitas kesibukan sebagai wakil menteri, kemudian aktivitas dari rutinitas yang jalan-jalan santai atau
aktivitas yang di luar pekerjaan itu apa Pak biasanya? Kalau sekarang saya terpaksa ke ya bagian dari yang saya sampaikan tadi ya, bahwa ini adalah tabungan akhirat ya buat saya ini. Jadi saya terpaksa sekaligus menikmati, saya ajak keluarga saya juga bekerja sambil berlibur. Saya sampaikan ke putra-putri saya, terus nyonya saya, istri saya bahwa pengabdian ini adalah bagian dari apa namanya istilahnya berlibur ya. Jadi saya suka libatkan memang agar anak-anak generasi penerus utamanya itu tahu bagaimana sih mengelola negara ini. Tidak mudah ya, tapi ini bagian dari tanggung jawab. Kalau generasi penerusnya aja juga sudah apa artinya sudah ada keengganan begitu ya berpolitik, terus apa namanya memperjuangkan ya mungkin tidak bisa kita salahkan juga, mungkin kan persepsi ini kan banyak sekali, apalagi arus informasi juga sangat terbuka sekali. Sekarang ini mudah sekali menyerap semua apa namanya kejadian-kejadian ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ini sangat mudah. Nah ini tentu saja perlu kedewasaan berpikir, mulai bisa mencerna. Nah ini sulitnya generasi penerus ini bagi saya ya, karena di zaman saya sekolah ini mungkin belum sampai seperti ini. Modernisasi teknologi ini membuat tentu ada beberapa confusing, membuat personal ini, anak-anak muda ini tidak semudah saya pikir ya. Satu itu, terus kedua juga memang kita harus bisa artinya bisa memberikan edukasi ke anak-anak muda ini mengenai apa sih yang terbaik, bagaimana sih mengelola negara kita yang sedemikian luasnya ini, juga dengan sumber daya alam yang sangat kaya ini. Dan ini bukan, saya sampaikan, ini bukan sekedar wacana ya, tapi ini memang jadi pemikiran kita sama-sama ini. Begitu. Baik, jika boleh dijelaskan Pak, sebetulnya kondisi pertanian kita di Indonesia itu seperti apa saat ini? Karena jadi, ada banyak cerita yang pasar harga naik terus, teriak terus, gimana? Ini panjang nih, kalau mau dibahas sampai selesai ini, waduh ini bisa setahun kita ngobrol mungkin nggak selesai. Cuma tentu saja agrikultur ini saya perkenalkan dulu ya. Kementerian Pertanian sendiri sebagai memang stakeholder di pemerintah untuk bidang agrikultur, kami mempunyai 5 direktorat jenderal, 4 badan, 1 sekjen, 1 irjen, 11 eselon 1 fungsional di luar staf ahli, staf khusus, tenaga ahli. Direktorat Jenderal, Sesdit, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur 5, eselon 2. Badan pun begitu, kepala badan, sekretaris badan, kapus. Terus satker kita, satuan kerja kita hampir 600 di luar UPT, unit pelayanan teknis, di luar Kanwil, di luar balai-balai ya. Jadi ini harus tahu masyarakat. Terus kontribusi kita untuk komunikasi dengan pihak luar negeri, artinya negara lain, kami mempunyai atase pertanian. Nah ini kebanyakan masyarakat nggak tahu nih. Saya sendiri setelah ditugaskan Pak Presiden di pertanian baru saya paham bahwa ada yang namanya atase pertanian. Kami ada di Tokyo, ada di Washington, ada di Roma, di Amsterdam, Helsinki, kita banyak sekali nih ya. Bahkan saya lagi membuka saluran-saluran baru untuk menggiatkan sektor pangan ya. Nah, kalau pertanyaan yang tadi ini tentu tidak terlepas dari masalah bagaimana sih national resilience ini bisa tercapai ya. Tentu adanya food resilience. Tapi kalau kita lihat perkembangan pertanian kita, sumber daya alam kita yang sedemikian luasnya ini, kita memang udah harus meningkat lagi. Jadi kedaulatan pangan. Tentu kaitannya ini banyak sekali. Nah, pertanian kita sendiri sampai saat ini baik sekali. Saya sampaikan di sini, kami 2020 dan data ini valid, bisa dipertanggungjawabkan ya. 2020 kami penyumbang 16,24% APBN ya. Terus di 2021 meningkat tajam hampir 30%. Petani baru di 2020 itu 3 sampai 4 juta di catatan kami. 2021 hampir 7 juta. Tapi
ditanyakan lagi, saya sampaikan ke Pak Presiden, wah ini berarti prestasi. Tidak sepenuhnya prestasi pemerintah, saya sampaikan ke Presiden. Ini adanya animo masyarakat, mudah-mudahan ini bukan cuma tren. Ya, sambil contoh, ini shifting. Yang tadinya karena ada COVID 2 tahun yang memang ekstrim, 2 tahunnya ekstrim ya, kesininya udah insya Allah mudah-mudahan bisa terkendali. Nah, karena adanya COVID, terus mereka kehilangan pencarian, mata pencarian dari katakan penjaga toko atau apalah yang terdampak ya. Mereka pindah, petani baru, peternak baru, pekebun baru, mereka pindah profesi. Ya. Dan sampai saat ini alhamdulillah masih terkendali. Saya sampaikan juga ke Pak Presiden tentunya Pak, tapi ini kita harus waspada juga. Jangan sampai semua orang pindah juga profesi di sektor agrikultur. Walaupun memang kebutuhan internasional ini untuk food industry ini luar biasa sih. Jadi artinya food industry ini benar-benar menjanjikan ya untuk sebuah profesi. Nah, permasalahan di situ juga sebenarnya identifikasinya kan cuma masalah sumber daya manusianya, terus sumber daya alamnya, ya tentu juga geografisnya. Saya sampaikan ke Pak Presiden selalu, kenapa sih kita kok anak-anak muda kita cenderung agak enggan lah untuk menjadi petani. Kita harus membuka diri Pak, 2 hal saya sampaikan. Pertama trust, kedua income. Trust itu tentu bagaimana pemerintah termasuk kawan-kawan media bisa memberikan informasi yang transparan dan valid ke masyarakat. Nah kita berharap ke generasi penerus ini. Karena di catatan kami juga, posisinya di 2020 itu 28% petani milenial, ya 72%-nya yang kolonial kalau istilah saya ini, yang udah senior. 2021-nya naik, yang milenialnya ini 39%-an, sisanya 61% yang seniornya. Saya sambil berkelakar saya sampaikan ke Pak Presiden, mudah-mudahan ini bukan karena wafat, tapi memang ada keinginan anak-anak muda berkarya di sektor pertanian. Nah ini penting sekali. Terus soal kenapa nggak mau ini? Pertama tadi trust, kedua income. Ya kalau income pas-pasan mana mau anak-anak sekarang jadi petani, udah mana becek dan macam-macam lah konotasinya kan Pak Tani gitu kan. Padahal sih sebenarnya saya ini besar di Jakarta loh. Ini sayang sekali. Ya, ini entah karena memang terdesain secara internasional ya situasinya memang mengharuskan semua soal masalah teknologi, ya memang keengganan untuk berkarya di sektor real ini menurun ya kalau saya bilang. Jadi lebih bagaimana dengan cara cepat dapat uang. Padahal internasional sendiri boleh dicek ya. Ini bagaimana Mark Zuckerberg sekarang menginvestasikan dananya dari dia bisnis udara ini, Facebook dan lain-lain ini. Kemana? Sektor real juga. Beli lahan jagung, beli lahan kentang, di Kansas silakan dicek. Artinya kembali ke sumber daya alam. Sementara kita yang memang sudah dikaruniai macam-macam produk, saya aja baru tahu juga kopi kita ini ribuan jenisnya. Ya, kemarin kita lakukan istilahnya mempromosikan produk-produk kita rajin sekarang ini, apalagi karena saluran internasional sudah lebih mudah untuk membawa produk-produk itu ya, sering melakukan pameran. Kemarin ke tempat Pak Rosan ambasador itu kawan saya lama semua juga. Saya kemarin kita kirim pameran kopi di Boston belum lama, terus di Pasadena ikut bunga, ada di hortikultura. Di Direktorat Jenderal Hortikultura itu ya bunga-bungaan, jadi luas sekali pertanian ini. Nah ini senang sekali saya ini hadir di sini untuk mengedukasi, memberikan masukan ke masyarakat, utamanya generasi penerus ya. Ini luar biasa. Nah tinggal bagaimana supaya membuat ini lebih mudah untuk generasi penerus. Ini pesan Pak Presiden nih ya. Bagaimana sih supaya mereka tertarik, ini nggak terlalu sulit ya kalau income tadi. Terus ini nggak masuk yang serius-serius. Nah kalau yang serius-serius soal lahan yang berkurang, ya, terus soal alih fungsi lahan tentunya ini serius. Terus juga reformasi agraria ini serius, yang berat-berat ini ya.
Terus juga kalau soal tentu bagaimana kita trading kita di internasional, selalu kalau ke internasional produk pangan kita, kalau ke ke Eropa, kenapa sih tax-nya besar? Sementara beberapa negara yang lain kayak Filipina malah sama sekali nggak ada 0%, kita tax-nya besar. Ini karena G20 juga kita dianggap mampu. Ya sudah, kita pede saja. Walaupun sih ini sambil berkelakar ya. Kalau soal urusan tax lebih baik kita dianggap nggak usah negara kaya lah, biar kita nggak banyak pengeluaran kan gitu. Tapi alhamdulillah dengan beban yang diberikan ke kita, amanah ke kita ini, insya Allah mudah-mudahan kita mampu. Dan saya sampaikan nih, ya, ini juga kawan-kawan di media kalau bisa diinformasikan. Kita bright, negara kita bagus. Per hari ini ya, insya Allah mudah-mudahan ke depan juga begitu. Inflasi kita kecil. Terus NPL kita di beberapa produk kur kita, ya, kur pertanian kecil sekali. Silakan dicek. Ini selalu saya sampaikan dan ini real. Pak Presiden ini dan Pak Wapres mentargetkan kur nasional kalau bisa sepertiganya itu di sektor pertanian. Bayangkan, di 2020 ditargetkan 50 triliun tembus 114%, 55,6 triliun. 2020. 2021 Bapak mintanya lebih sadis lagi, kita ditarget tembus 80 triliun. Ini nggak semua orang tahu. Terus kalau tapi Pak, kenapa sih kok masih banyak berita bahwa ini nggak ada, itu nggak ada? Itu cuma mekanisme sebenarnya. Terus juga ya memang pasti ada persoalan ya, seperti kita tahu kemarin soal CPO lah, soal beras lah dan lain-lainnya. Tapi kita harus standing position kita, masyarakat dengan pemerintahnya harusnya berdirinya sama dulu. Yang saya bilang tadi ya, kalau memang masih ada yang kurang ya, katakan mengecewakan lah, baik dari sisi masyarakat dan pemerintah, ya kita berdiskusi dengan cara yang baik lah. Kementerian Pertanian ini paling sering di demo, ya. Jadi nggak bisa, wah diberes nih udah, nggak bisa. Tahu-tahu besok soal beras, nggak tahu lagi soal gula lah, macam-macam. Saking karena ruang lingkupnya ini luar biasa besarnya ya. Semua ada di situ. Bahkan KKP dulu ada di kita. Ikan tangkap itu termasuk di kita sekarang ikan tawar aja yang sama kita. Sisanya di tempat Mas Streng tuh di KKP. Jadi saya hanya mau mengatakan di sini bahwa ruang kita ini sangat terbuka sekali ya untuk berkarya. Ini mungkin kawan-kawan mau punya usaha sampingan silahkan. Ini banyak sekali. Saya canangkan kemarin atas persetujuan Presiden dan Bapak Wakil Presiden untuk masalah kedaulatan pangan. Bahkan isu mungkin yang teman-teman tahu di sini semua ya, masyarakat tahu soal food security. Ya. Ini hampir semua negara di dunia melakukan food security. Mereka membatasi untuk mengekspor, menjual hasil produk pangan mereka ke luar negerinya. Seperti kita tahu kemarin Singapura sangat membutuhkan telur dan ayam karena Malaysia melakukan food security. Cuma kalau saya pribadi dan kami di Kementerian Pertanian ya insya Allah saya sampaikan kepada Presiden, Pak, kalau kita nggak usah. Justru ini peluang. Dengan luasan lahan demikian luasnya, terus juga sumber daya manusianya ya cuma memang katakan di mana nih di bagian timur masih orangnya jarang. Ya, yang lebih banyak itu di Jawa, terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nah ini kan tinggal kita pikirkan nih, kenapa enggak? Kan begitu. Kenapa enggak kita isi ruang-ruang itu dan peluang-peluang yang ada? Satu, terus kedua hilirisasi. Ini jangan-jangan saya udah jawab semua kali ini jadi. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi tanggung ini nih. Iya. Jadi hilirisasi ini penting saya sampaikan Pak Presiden. Ya, saya waktu itu dipanggil di Lebaran ketiga 2021 soal porang. Pak Presiden itu khawatir kan Pak Wamen, ini kalau seandainya semua orang nanam porang, ini gimana? Kata dia. Pak Presiden tentu pakai teori ekonomi. Kalau produksinya tinggi, demand-nya tetap, harga pasti turun. Nah ini, jadi Pak Presiden kalau ngomong hilirisasi ini sebenarnya termasuk karena saya juga. Saya pernah ini sampai beliau agak jengkel juga. Saya bilang, Pak, ingat nggak 2 tahun yang lalu ini pernah beberapa tahun yang lalu ya, sorry itu ada buah merah, ya hilang begitu aja.
Setelah berapa tahun, ya apa namanya, tren-trennya hilang lah. Itu karena hilirisasinya. Kalau dalam hemat saya, hilirisasi itu penting sekali soal menjaga soal tentunya tekanan terhadap internasional ya. Yang ideal itu menurut saya itu mungkin 60% dia yang raw material, yang fresh, 40%-nya itu udah produk meja istilah saya. Itu makanya saya tekan, saya upayakan pemerintahan kabupaten, kota, provinsi ini untuk benar-benar fokus yang namanya BUMD, One Company for One Local Government. At least itu yang saya tekankan. Tujuannya apa? Supaya mereka enak B2B. Gitu, nggak harus selalu APBD. Ini kan bahaya kalau APBD ini. Ya, mereka agak khawatir lah bagaimana menerjemahkan menggunakan APBD terus jadi Pimpro, ya, jadi PPK, pejabat pembuat komitmen dan sebagainya. Ini kan di kementerian kami sendiri aja khawatir itu. Belum tentu semua mau gitu. Karena penegakan hukum. Nah, atas dasar itu, untuk mempercepat akselerasi, saya himbau kawan-kawan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota untuk terus melakukan kegiatan bisnis ini diawali dengan B2B misalnya. Ini banyak sekali lah, ruangnya banyak. Apalagi kalau kita bicara soal masalah peluang pangan kita di dunia ya. Dulu kan kita nggak pernah berpikir ya, nih apa yang tadi saya sampaikan ya sebelum ini, bahwa mau ngirim kopi nih, beliau ini mau kirim kopi ke saya tengah malam jam 2, jam 3 sampai. Dengan adanya fasilitas yang sekarang udah sangat memadai ya, ada Gojek, Grab dan sebagainya. Tapi kan itu cuma cara ya, esensinya yang penting. Walaupun memang kita soal fintech, unicorn dan sebagainya ini memang kita nggak boleh ketinggalan juga ya. Tapi yang sudah ada sumber daya alam ini harus ada yang mikirin juga, harus ada yang memikirkan. Nah, ini generasi selanjutnya yang saya berharap sekali ini bisa ayolah dengan kami, karena memang di pertanian ini menjanjikan sekali ya. Saya sebagai anak yang sebenarnya besar di kota nih, di Jakarta, dari lahir saya di Jakarta. Jadi melihat ini, waduh ternyata sayang ini kalau nggak ada yang kelola gitu ya. Dan banyak lah. Kita sekarang punya AWR, Agriculture War Room namanya, silakan di gedung A lantai 2, kantor saya lantai 3. Jadi gedung A itu saya, Pak Menteri dan Sekjen. Nah itu di lantai 2-nya kita punya War Room itu, kayak di NATO, TV banyak. Nah itu kita lakukan penyuluhan tiap hari Jumat, menyapa seluruh penyuluh pertanian se-Indonesia, petani milenial seluruh Indonesia, banyak sekali. Dan memang saya canangkan dengan Pak Menteri atas dasar arahan Pak Presiden untuk lebih banyak di lapangan daripada di kantor kalau pertanian ini. Itu makanya kalau ke kantor pertanian bukan, wah ini kok nggak ada yang kerja, bukan. Karena rata-rata udah isi di food estate lah, silakan. Terus ada program apa lagi? Program UFO lah, apa di peternakan, silakan. Peternakan sendiri juga banyak sekali ya, PKH ini peternakan dan kesehatan hewan, Pak Nasrullah Direktorat Jenderalnya, kita semua sudah lebih open sekarang ini karena memang style Pak Presiden dan Pak Wapres ini juga lebih ini ya, istilah sekarang lebih milenial lah. Jadi lebih terbuka. Birokrasinya nggak terlalu berbelit-belit. Untuk pengurusan izin juga sekarang apa sih permasalahannya, saya selalu diskusikan ini dan saya lapor ke Pak Presiden, apa sih yang mempermudah nih perizinan, katakan mau mengimpor barang-barang pangan atau mau mengekspor, ini lebih mudah sekarang. Makanya sayang kalau nggak dikembangkan ini, apalagi ini salah satu tentunya yang memang dunia butuhkan ya, dan kita punya semua kecuali memang tanaman yang musim dingin tentunya ya. Nah, ini aja produk-produk di negara-negara yang ada 4 musim, ada winternya, itu aja. Jadi saya tekankan bukan yang anti impor, enggak ya. Kalau misalnya si Mas pengen makan buah plum, kita nggak tumbuh gimana, yang kiwi misalnya gitu-gitu ya, silahkan. Tapi komposisinya kalau menurut saya itu yang tadi 60-40% itu 60-nya ekspor, 40-nya impor lah. Dan dikotomi masalah ekspor dan impor itu harus dihilangkan. Sederhana, kirim barang
kontainernya kosong, bawa barang. Itu lebih efisien. Ya, cuma memang kan ini perlu sosialisasi karena banyak sekali kepentingan di situ dan tentu saja ada nilai ekonomisnya sih. Itu tinggi. Gitu kira-kira. Siap. Pak Harfiq, namanya nampaknya sudah dijawab semua pertanyaannya, tapi saya coba ingin membahas apa yang sudah disampaikan Pak Harfiq tadi. Iya. Ini yang pertama menarik terkait dengan petani milenial nih Pak. Itu jadi tren baru. Itu bagaimana Pak untuk mengajak petani milenial untuk bisa beragraria di tanah air sendiri? Artinya merangsang minat mereka ya. Iya, merangsang minat. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan kita nih, yang salah satunya besok nih ada jambore petani milenial di Sumatera Selatan. Saya berangkat Jumat pagi, sehari aja. Saya buka di sana, tapi memang binaan kita, ya. Terus HKTI sendiri juga punya HKTI muda. Jadi pemuda-pemuda HKTI, pemuda-pemudi ada juga. Tapi ini kalau saya secara pribadi, masyarakat harus tahu juga, artinya jangan melihatnya sedikit-sedikit ini larinya urusan politik, ya, atau kelompok dan sebagainya. Lihat aja, yang memang lebih suka artinya berbisnis, terus istilahnya ingin maju jadi pengusaha, ya silahkan. Terus soal bagaimana kiat-kiat kita, waduh banyak sekali deh. Itu data semua bisa diakses di Kementerian Pertanian. Sekarang kita juga punya medsosnya juga pertanian ini. Dan Pak Tani, Bu Tani ini sekarang juga udah canggih, udah bisa langsung banyak ya. Terus juga bagaimana soal di Litbang kita. Litbang kita juga ini luar biasa. Mungkin teman-teman nggak tahu, kita udah ada teknologi yang jalan sendiri, nggak ada awaknya, traktor nggak ada yang nyetir, udah ada. Ada di Pepi kalau mau lihat di Serpong. Pepi kita itu. Jadi banyak sekali. Terus dari sini si Mas punya kebun misalnya di Pare-Pare, mau nyiram, nggak usah ada orangnya di sini, dari sini bisa dikontrol, keluar airnya sana. Luar biasa. Nah ini kan harus tahu nih anak-anak muda ini ya gitu, bahwa ya tapi jangan semua juga kali ya, nanti kalau dikasih tahu semuanya malah mau bertani, malah seneng lagi. Jadi sektor yang lain nggak ada juga nih manusianya. Tapi yang mau saya katakan bahwa banyak sekali sebenarnya di negara kita, dalam kesempatan yang baik ini saya sampaikan, bukan hanya sektor agrikultur ya. Indonesia ini bertumbuh baik loh. Saya ini pendemo dulu gitu ya. Tapi begitu ngelihat, waduh sayang, saya cuma bilang sama teman-teman ini, adik-adik kita ini kalau kalian lakukan terus terjadi revolusi dan sebagainya, ini sayang yang udah terbangun nih, ya, udah terbangun berapa dasawarsa ini, gedung-gedung pencakar langit, ini bisa balik zaman batu kita, saya sampaikan. Jadi lebih baik lakukan dengan cara yang baik ya, penyampaiannya, terus juga pemerintahnya juga begitu. Nah ini yang saya selalu tekankan. Lupa saya tadi saya sambung ya, bahwa saya sampaikan ke Pak Presiden, terus ke kawan-kawan yang lain di kabinet, ini bukan kerja pemerintah seutuhnya. Ini harus diakui ya. Keberhasilan bahwa negara kita, inflasi kita kecil, terus segala macam, ini bukan pemerintah 100%. Ayo kita uji. 2019 kabinet yang keduanya Pak Jokowi ya, 2019 Oktober itu kabinet baru terbentuk, 2020 Februari, awal Maret itu Covid. Efektif cuma 2 bulan pemerintah. Habis itu on off. Takut semua orang terhadap Covid itu. Penyuluh aja di lapangan tuh, ya kalau yang di Jawa mungkin masih inilah ya, soal ini karena banyak ya masih ada. Tapi yang di daerah-daerah kan belum tentu sebanyak itu personalnya. Tapi kok malah 16,24% penyumbang APBN? Coba. Ini valid loh, silakan dicek ya, masyarakat silakan. Terus petani barunya tumbuh. Coba, 3 sampai 4 juta. Terus 2021-nya naik lagi. Artinya apa? Artinya kan memang masyarakat kita yang luar biasa. Ya, kemauan bertahan hidupnya ini luar biasa dalam rangka mencari penghasilan. Artinya apa? Kalau kita lebih lihat luas lagi, artinya bahwa kita semangat NKRI kita sebenarnya kan besar, ya kan? Dan kalau dikatakan bahwa kita nggak dewasa dalam bernegara, enggak juga. Ini kenyataannya. Cuma kan informasi ini nggak sampai kadang-kadang.
ya nggak sampai ke bawah. Mungkin yang di kota-kota besar aja, yang di daerah-daerah mungkin nggak sampai mengerti banget ya bahwa negara kita kalau dibanding negara lain luar biasa, inflasi kita demikian bagusnya, dan ini kenyataan. Ya kalau ada kekhawatiran mungkin yang masyarakat tahu ada soal masalah krisis ke depan, Pak Presiden sampaikan kemarin situasi global akan luar biasa sulit, itu benar. Tapi saya yakin sekali dan optimis ya bahwa kita pasti bisa menyelesaikan itu, karena kita ini memang sebagai satu negara, apalagi sumber daya alam kita yang saya sampaikan di awal, sumber daya manusia kita juga banyak. Cuma bagaimana mengelolanya aja, itu yang perlu diperbaiki sih sebenarnya gitu. Jadi Presiden kemarin menyatakan bahwa akan ada krisis pangan dunia, artinya itu tidak melanda Indonesia. Wah, kalau saya tadi yang saya sampaikan, ya justru kesempatan buat kita. Memang iya kalau soal masalah secara internasional ya mereka guncang semua. Ya, kita karena memang kemampuan survive kita tinggi dari dulu, masyarakat kita ini harus punya kebanggaan loh. Indonesia ini, masyarakat kita nih, apalagi adik-adik ya, generasi penerus ini luar biasa. Jangan dianggap enteng negara kita. Memang negara besar, bukan cuma wah kita nih bisa jadi negara besar, udah jadi negara besar kok. Apa yang nggak ada? Kecuali yang aku bilang tadi ya soal masa. Nih contoh lagi, produksi energi ya, sektor energi tren dunia turun. Katakan coal waktu itu ya, batu bara. Tahu-tahu bagus lagi. Terus muncul lagi yang baru. Kita punya nikel. Luar biasa nih. Ini mungkin karena masih banyak yang doain ini negara kita nih. Iya. Yang alim-alimnya masih banyak ini. Jadi akhirnya nyambung lagi. Yang lain ya mungkin masyarakat tahu lah. Ini bukan melebih-lebihkan atau mungkin memberikan motivasi yang berlebihan, enggak. Saya selalu bilang Pak Presiden, Pak, output itu tergantung input. Kalau informasinya dari awal udah salah, outputnya pasti ngaco, dan itu yang dipakai standar untuk orang bekerja dan menjalani hidupnya. Jadi sedapat mungkin pemerintah ini menyampaikan informasi yang benar-benar valid. Tentunya juga sesuai tahapan ya, dengan etika yang ada. Dan mudah-mudahan saya bilang tadi, masyarakat juga berhusnuzon dengan pemerintah ya. Nggak mudah juga. Terus kami ini pemerintah ya, member of kabinet, saya bilang anggota kabinet, nggak ada yang santai. Presiden kalau menugaskan kita ini 24 jam, telepon tuh jam 1, jam 2 on terus, pagi itu nggak ada cerita. Dan Pak Presiden dan Pak Wapres ini teknis sekali, detail sekarang. Ya, jadi nggak ada lah kalau sampai dipikirkan bahwa apalagi ya kalau ada artinya personal ya di institusi tertentu atau apa yang memang lagi bermasalah ya kita doakan cepat selesai, tapi itu bukan berarti melihatkan bahwa kerangka negara kita seperti itu semuanya, aparatur negara kita gitu. Ya mudah-mudahan masyarakat bisa lebih dewasa, bijak ya setelah reformasi yang dari sudah berapa ini 98 lah anggap ya 2022 24 tahun ya, ini mendewasakan kita semua. Juga inilah legacy kita ke generasi penerus, anak cucu kita ke depan ini juga memang harus kita siapkan juga ya secara mental, memberikan mereka pride tentunya. Bagaimana sih sebagai anak bangsa Indonesia ini, bagaimana cukup semuanya, moral cukup bagus, mentally-nya bagus ya Mas ya, mudah-mudahan lah, insya Allah kita doakan. Amin. Tapi Pak, terkait dengan asumsi masyarakat nih, ada istilah mafia Pak, mereka yang mengadakan permainan harga, terus stok di pasar, itu bagaimana Pak pandangan dari pihak? Jadi gini ya, ini saya kasih tahu dulu. Sebenarnya pemerintah yang saya tahu ya, itu selalu mempunyai niat yang baik. Contoh program. Kalau ditanyakan ke saya, kok pupuk Pak, gimana sih pupuk subsidi ini? Permasalahan ini pupuk dulu deh, kan kaitannya tadi dengan kalimat-kalimat yang konotasinya negatif ya. Kenapa ini? Karena sebenarnya kebaikan pemerintah loh awalnya. Sebelum tahun 90 itu, pemerintah itu harga masih normal semua. Ya, tiba-tiba salah satu raw materialnya naik internasional yang kita nggak punya. Ya, ini ada yang di Eropa Timur nih yang sekarang lagi perang nih negara mereka ini,
katakan sebagian dari situ. Karena harga internasionalnya naik, pemerintah sayang nih sama petani. Ini awalnya nih ya, saya sampaikan dulu. Karena sayang dengan masyarakat petani, harga nggak dinaikkan, disubsidi. Terus tahun berganti tahun, pemerintahan ganti pemerintahan, ini lupa nih. Ini naik terus internasionalnya, tapi ini disubsidi terus. Udah ganti pemerintah lagi, ganti lagi pimpinan nasionalnya. Ini enggak dinaikkan. Ini enggak mendewasakan sebenarnya nih. Karena kalau saya bilang biarkan saja. Biarkan equilibrium ekonominya terbentuk. Gitu ya. Enggak apa-apa ikut naik harusnya. Nah, terus akan jadi di masyarakat katakan yang tadi tuh ya. Sekarang saya mau tanya nih. Kalau seandainya Pak Tani jual cabai mahal, ya, petaninya makmur, ibu-ibu protes. Kita semua protes pasti. Loh, mahal banget. Jadi bukan soal mahal atau murah kalau saya sampaikan ke presiden. Tapi kemampuan beli. Setuju nggak? Nah, mahal murah itu kenapa? Kan karena kita nggak mampu beli. Jadi kemahalan. Contoh beras di Jepang, kalau kita ke Jepang, ayo makan tuh ini sepot kecil itu, paling murah 50.000, bener nggak? Tapi nggak ada yang protes masyarakatnya karena mampu beli. Jadi daya beli masyarakat ini yang sebenarnya perlu ditingkatkan. Nah kalau kaitannya yang tadi soal masalah ini, nah awalnya karena ada itu tadi. Contoh akhirnya sekarang kita tahu, contoh pupuk tadi ya, misalnya itu yang subsidi itu sekarang mungkin antara 80 sampai 100 lah per karung. Yang non subsidi itu 400 sampai 600 katakan. Nah, itu disparitasnya kan terlalu jauh. Akhirnya tuh karena tadi. Ini kan awalnya karena pemerintah sayang sama masyarakat. Coba kalau dari awal mulai dikurangin subsidinya. Ini berapa puluh tahun begitu disubsidi. Udah lama sekali disubsidi. Kenapa? Nah, sekarang begitu ada wacana mau dihapuskan subsidi, berat. Karena akan berpengaruh di harga nasional. Jadi mahal. Misalnya katakan ya tentu aja mana ada yang mau nanam lagi kalau mengikuti harga tidak subsidi katakan. Nah kan mau, tapi harga jualnya HET-nya tentu berubah semua. Mampu nggak masyarakat nerima itu? Dengan kondisi sekarang yang tadi istilahnya bergejolak ya. Intinya harga ini kan bergejolak nih. Mampu nggak ngikutin bisa beli beras katakan, terus sektor-sektor pertanian yang lain ya, konsumsi rumah tangga lah, konsumsi masyarakat, mampu nggak? Kan pasti jadi nggak mampu kan, karena harganya yang tadi misalnya beras sekarung katakan yang bagus berapa sih gitu kan, bisa naik 4 kali 5 kali lipat, nggak mungkin juga, pasti jadi ini lagi, jadi masalah baru ya. Nah jadi itu, nah ini sebenarnya kalau dilakukan parsial, pelan-pelan, makanya akhirnya daripada fokus ke situ, sektor pangan ini di Kementerian Pertanian ini kita bermitra macam-macam. Di BUMN-nya kita nih ada PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company, Pak Bakir Pasaman di rootnya. Itu ada 5 perusahaan core bisnis, 5 supporting bisnis. 5 core bisnisnya itu ada PKT Bontang, ya, Mas Rahmat Pribadi di rootnya. Terus Pusri Palembang, Pak Tri di rootnya. Pupuk Iskandar Muda, Mas Budi, direkturnya. Terus Petrokimia Gresik, Mas Dwi itu di rootnya. Terus satu lagi Kujang, Mariadi di rootnya. Supportingnya Mega Eltra, Pupuk Indonesia Logistik, satu lagi Rekin. Terus yang dua-dua ini kecil-kecil, ya. Jadi ada 10 perusahaan. Ini melayani pupuk nasional. Terus berapa sih kalau ditanya, Pak Men, angka pupuk nasional kita gitu. Ini masyarakat harus tahu, ini besar sekali nih. Ya, baik itu semua item pupuk secara nasional ini besar sekali. Terus dan saya nggak yakin ya kalau misalnya kita harus jadi sektor pangan kita jadi terkendala. Boleh dicek. Nomor pertama yang tidak setuju adanya impor beras di Indonesia itu saya. Boleh dicek. Itu mulai mengemuka itu 2021 awal ya. Soal impor beras. Ya, tentu karena
kita berpikir waktu itu, masyarakat dan pemerintah juga, teman-teman di DPR, ini cukup nggak? Ini juga karena sayang lagi kan sama masyarakat, takut kurang. Langsung Presiden perintah, saya kunker langsung semua itu, pupuknya saya datengin dulu karena itu bagian dari, ya nggak mungkin bisa panen kalau pupuknya nggak ada kan, ternyata ada. Terus animo petani sendiri gimana sih? Ternyata bagus. Mereka semangat untuk melakukan panen dan sebagainya. Alhamdulillah. Pak Presiden umumkan di bulan itu waktu itu Maret akhir Presiden umumkan sampai Juni nggak ada impor dulu, kata beliau di media. Langsung saya lapor lagi, Pak, Bapak kalau bisa kunker Pak di luar Jawa. Beliau kunker lagi, makin pede Pak Presiden. Sampai akhir 21 kita nggak lakukan impor beras, alhamdulillah. Bersyukur saya itu. Kalau nggak saya di demo pasti sama petani itu, karena memang saya yang pertama. Jadi alhamdulillah itu kerja-kerja seperti itu kan masyarakat harus tahu ya, bahwa memang nggak mudah juga ini kita ngasih makan, ngisi perut 270 juta orang kurang lebih loh. Belum kalau kita mau berpikir yang tadi ya, bagaimana sih kita bisa melakukan kedaulatan pangan itu sampai bisa menyediakan pangan untuk di luar negara kita ya secara internasional. Tapi ruang ini terbuka. Jadi kalau ditanyakan soal yang tadi mafia dan sebagainya itu sih udahlah, itu masalahnya karena yang tadi itu pengusaha yang memang awalnya itu kepingin lebih tentunya. Tapi kalau kita jaga di regulasi dengan sendirinya akan tertib. Jadi soal pengadaan ya, e-procurement sekarang nih yang e-katalog ini udah bagus sekali lah. Ya, tinggal bagaimana kita ngejalanin ini dengan sepenuh hati juga, terus lebih kita ke pencegahan lah tentunya ya, daripada harus ditindak. Ini kan saudara kita semua nih, ya. Saya berharap sekali sebelumnya kalau bisa memang udah ada kesadaran secara kolektif lah bernegara ini, termasuk soal pengelolaan pangan. Ya. Ini penting. Pengawasannya itu seperti dari kementerian itu banyak lah kita lakukan, banyak banget ya. Contoh gini, ya. Di PKH lah katakan ya, ini dengan teman-teman di Dewan kita selalu diskusi sampai terakhir kan teman-teman tahu ya, dengan Komisi 4 kita ini kan bermitra pasti tajam terus, itu tajam sekali. Ini kan untuk masyarakat sebenarnya kita ini seperti ini ya, walaupun yang saya bilang tadi KUR contohnya, kenapa nih KUR ini sekarang tidak boleh langsung ke petaninya on hand ya, harus ke Gapoktan atau koperasi. Saya perbankan misalnya, terus ini Gapoktan ada petaninya, ya Mas misalnya Gapoktan ada petaninya. Saya udah mengeluarkan dana untuk satu musim panen. Dasarnya bisa mengeluarkan, maksudnya dana bisa diterima adalah kelompok tani nih berapa orang, ya nama petaninya saya keluarkan, katakan 10 juta. Terus sekarang si petani ini katakan butuh pacul, dia nggak bisa dapat uangnya beli sendiri. Jadi saya kasih uangnya, si kelompok Gapoktannya off taker dalam hal ini ya, avalis, dia kasih barangnya. Tujuannya apa? Supaya kan baik nih pemerintah, supaya uangnya bukan dipakai buat pacul, buat macam-macam misalnya. Tapi yang terjadi ini banyak dua sisinya. Kadang-kadang ada di avalisnya yang nakal, misalnya saya keluarkan uang untuk beli pacul 50.000 belinya, ke Pak Tani 70.000. Ada yang begitu. Akhirnya si Pak Taninya sendiri begitu panen tidak sesuai harapannya malas jadi petani. Itu dari si pengusahanya. Ini banyak identifikasi semacam ini. Nah, dari petaninya sendiri juga sama. Banyak juga. Contoh ya, ada program yang sapi nih, bantuan. Dikasih sapinya, ini kan teman-teman ya kan harus balik ke rakyat lagi, dapil-dapil nih teman-teman DPR ya, kan harus balik ke rakyat, kita bantu, semua persyaratannya sudah terpenuhi, CPCL-nya dan sebagainya, siapa sih penerimanya, udah semua dikirim. 2 minggu penyuluh kita sampai ke peternaknya, nggak ada sapinya, dijual lah, dipakai kawin lagi lah, beli motor lah, jadi memang karena tidak sampai juga informasi itu. Padahal sebenarnya dalam aturannya kalau sapi diturunkan sapinya, indukannya itu sampai di usia tertentu baru boleh jadi milik. Nah, indukannya itu melahirkan beberapa anak misalnya, anaknya itulah yang milik sih
peternak yang kita kasih itu ke masyarakat. Jadi ini, nah edukasi semacam ini kan nggak semua orang tahu. Jadi sebenarnya ini balik ke masyarakat. Nah terus ya akhirnya bagaimana kalau pengawasan yang tadi ya ini kan memang pasti ada lah. Mau di semua sektor oknum pasti ada ya, yang negatif ini pasti ada. Nah ini bagaimana kita bisa atasi aja sebenarnya. Kita ya tadi kita berhusnuzon, tentu nawaitu kita baik ya, satu sama lain, pemerintahnya juga begitu. Kalau saya sih ya cukup lah dengan kondisi yang sudah diberikan negara, dengan amanah yang saya emban ini, saya udah merasa cukup ya. Jadi saya nggak berpikir mesti melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat ya, apalagi negara. Begitu juga masyarakat, kita berharapnya begitu. Kalau memang udah dikasih program yang bagus ya udah jalanin. Nah kalau memang masih ada yang kurang ya silahkan. Apa yang kurang? Ayo kita kan ada salurannya semua. Kita bisa berdiskusi dengan cara yang baik kan, gitu loh. Jadi kalau saya nggak masuk hitungan saya kalau harus Indonesia ini terganggu dari pangan, kita semua ada. Bahkan ekstrimnya kalau kita sampai misalnya katakan ada kesulitan ya dari negara luar ini di internasional lagi bermasalah, saya rasa kita insya Allah mudah-mudahan jauh lah dari masalah itu. Ya, amin, jauh lah ya. Sebenarnya. Amin, insya Allah mudah-mudahan. Tapi Pak Harfiq ngelihat dari perubahan dari setiap pemerintahan dari pertanian ini udah cukup baik Pak ya, dari setiap regenerasi pemerintahan. Dari apanya? Pengelolaannya apa? Ininya? Jadi setiap pemerintah itu punya cara kerja masing-masing. Oh pasti. Nah itu dia. Nah ini juga kan kaitannya adalah bagaimana melanjutkan program, ya. Ya tentu ini nggak bisa dihindari. Tentu saja ketika adanya pemerintahan yang baru, ada pejabat barunya. Kan begitu, itu adalah soal masalah policy tentunya kan. Nah terus tapi jangan lupa juga bahwa pejabat negara ini kan yang paling sulit adalah diskresi tentunya kan. Nah diskresi ini kan kebijakan murni yang harus dia buat. Ini yang implementasinya bisa lari ke penegakan hukum. Nah kalau itu disosialisasikan dengan cara yang baik insya Allah. Nah kalau soal program pemerintah berganti nggak apa-apa. Selama itu memang perubahannya itu untuk lebih baik sih malah lebih bagus lah gitu ya. Jadi memang silahkan saja, ini bagian dari kita bernegara dan berdemokrasi sih sebenarnya begitu. Siap. Baik Pak Harfiq Hasnul Kolbi, terima kasih untuk waktunya Pak. Sama-sama. Sediaannya banyak sekali informasi yang sudah disampaikan terkait dengan pertanian. Insya Allah mudah-mudahan manfaat ya. Amin. Buat masyarakat. Pasti bermanfaat. Utamanya begitu ya. Utamanya. Khususnya bagi anak-anak muda nih yang mau untuk silahkan. mencoba di Jadi agrari. banyak TA saya, staf khusus saya ini memang sampai ngambek-ngambek nih yang hadir aja sampai karena satu orang bisa bebannya itu. Dan saya paling senang sekali yang namanya kunker ke daerah, terus juga datang mereka habis itu kepala daerah. Tadi aja sebelum kesini saya nerima ada 3 bupati ya, berikut timnya kepala dinas. Itu bagus banget gitu ya. Jadi memang langsung responsif, dan saya bilang pintu ruangan saya selalu terbuka di lantai 3 gedung A. Siapapun mau personal maupun berkelompok silakan. Ya tinggal waktunya bagaimana silakan. Ini penting ya, karena kalau enggak siapa lagi, kan harus memang balik ke masyarakat ya. Gitu kira-kira ya. Ya, siap, baik. Cukup ya? Cukup, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama teman-teman. Ya, untuk anak-anak muda, jadi diminta tuh langsung datang ke kementeriannya. Silakan menghubungi kami. Menghubungi untuk menjadi petani milenial. Baik, terima kasih untuk program Bincang Spesial hari ini. Saya Ricky Iskandar, izin pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.